Hai brother, sugeng rawuh in channel Lambe Movie. Gimana kabarnya kalian semua? Semoga aku, kamu, dan kita semua selalu diberikan kesehatan. So, hari ini aku akan merangkum film yang berjudul Sleepless Beauty. Film ini cukup menegangkan karena kita akan melihat aksi seorang psikopat yang menyiksa korbannya secara live. So, tidak perlu berlama-lama, langsung kita mulai saja and enjoy this Lambe Movie. Film diawali dengan sebuah video pidato petinggi Rusia. Namun tiba-tiba saja terdengar suara tembakan yang membuat semua orang di sana panik. Scene berganti, kita akan diperlihatkan seorang wanita yang sedang mengisi bensin. Wanita tersebut bernama Mila dan film ini akan berfokus kepadanya. Setelah mengisi bensin, Mila pergi ke sebuah toko ikan. Ia membeli ikan cupang sebagai hadiah untuk ayahnya. Ketika menaiki tangga apartemennya, Mila disapa oleh seorang pria. Halo. Saat Mila sedang memandangi ikan yang baru saja ia beli, ada seseorang yang masuk dan menyekapnya menggunakan plastik. Ketika Mila tersadar, ia sudah berada di sebuah ruangan dan dapat kita lihat kalau kamera yang ada di ruangan ini sedang melakukan siaran langsung dalam sebuah web yang bernama Tagover. Tak lama kemudian, speaker yang ada di ruangan tersebut berbunyi dan memberitahu aturan utama dalam permainan ini, yaitu Mila tidak boleh tertidur atau semuanya akan berakhir, alias Mila akan mati. Kegiatan pertama yang harus Mila lakukan sekarang adalah menemukan anak yang pernah digugurkan oleh dirinya sendiri. Jika Mila berhasil menemukannya, maka Mila boleh pergi dari sini. Kemudian Mila membuka ember putih yang ada di sana. Ternyata di dalamnya terdapat jeroan, entah itu jeroan hewan atau jeroan manusia. Mila memberanikan diri untuk memasukkan tangannya ke dalam, dan ia berhasil menemukan sebuah boneka bayi. Setelah itu, seseorang yang berpakaian serba hitam masuk untuk menyetrum Mila. Lalu tanpa ampun, orang itu menarik rambut Mila dan menyetrumnya sekali lagi. Aku akan menyebut orang berpakaian serba hitam ini sebagai Algojo. Saat tersadar, kaki dan tangan Mila sudah diikat ke kursi dan ia juga dipaksa untuk menonton sesuatu hal yang tak pantas untuk ditonton. Kalian tahu apa yang membuat film ini semakin gila? Karena orang-orang yang menonton live ini justru berkata kalau yang dialami Mila belum seberapa dan terkesan membosankan. Dapat diartikan bahwa para penonton ingin sesuatu hal yang lebih sadis. Saat jam 8 pagi, Mila melakukan aktivitas pagi pertamanya. Mila dibawa ke ruangan lain lalu ia diberi sebuah pertanyaan. Apakah Mila mau membunuh satu orang agar dapat menyelamatkan 5 orang yang sedang sakit? Awalnya Mila tidak tahu harus menjawab apa, karena dirinya tidak ingin membunuh siapa-siapa. Tapi karena hukuman yang ia dapat, Mila terpaksa untuk mengiyakan pertanyaan tersebut. Di lain sisi, orang tua Mila sudah meminta bantuan ke polisi untuk mencari keberadaan anaknya. I already called all her friends. You should stay here in case Mila comes back again. Kita akan kembali lagi ke Mila. Algojo membawa seorang wanita ke ruangan ini, dan permainan kali ini Mila beserta wanita itu harus bisa menjawab 3 pertanyaan, dan yang kalah akan mati.
Tidak ada yang bisa menjawab pertanyaan ke-1 dan kedua. Tapi akhirnya di pertanyaan ketiga, Mila berhasil menjawabnya dengan benar. Sadisnya, wanita itu pun ditembak mati di hadapan Mila. Setelah membawa keluar mayat si wanita, Algojo tidak berhenti sampai di sana. Ia masih sempat-sempatnya membersihkan noda darah dengan santai seolah menikmati rasa takut yang dialami Mila. Selain itu, ia juga membersihkan noda darah yang berada di wajah Mila. Jangan bilang ini romantis, karena dilihat dari sisi manapun gak ada romantis-romantisnya. Mila lagi-lagi dipaksa untuk menonton sebuah kesadisan, namun dalam bentuk animasi. Sekarang adalah waktunya makan malam. Tapi tidak semudah itu, karena Mila diberikan waktu 1 menit untuk menemukan kunci agar dapat membukanya. Ia mencoba satu persatu kunci hingga akhirnya gembok itu berhasil terbuka, dan Mila langsung menyantap makanan dengan lahap. 43, 42, 7, 36, 35. Tapi sayangnya, Mila melakukan kesalahan dalam permainan kali ini, karena yang harus Mila cari adalah kunci untuk keluar dari ruangan ini, bukannya kunci untuk membuka gembok makanan. No! No, you can't! You tricked me! Mila mencoba melawan si Algojo dan berusaha untuk membuka pintu. Sayangnya usahanya gagal. Your daughter's apartment from our office. Di lain sisi, Pak Polisi sedang mencari petunjuk dengan menanyai tetangga Mila. Ibu ini berkata kalau Mila adalah anak yang baik dan sopan. Mila juga tidak pernah membawa laki-laki ke apartemennya. Jadi menurutnya tidak mungkin jika Mila kabur dari rumah. Kita akan kembali lagi ke Mila. Sekarang Mila dimasukkan ke dalam peti kayu. Algojo tersebut juga memasukkan 3 tikus ke dalamnya. Sekarang hanya ada 2 pilihan, dimakan atau memakan, karena Mila dan si tikus sama-sama dalam keadaan lapar. Beberapa jam berlalu, dapat kita lihat bahwa Mila memakan tikus itu dengan hidup-hidup. Setelah itu, Mila lagi-lagi disuguhkan tontonan yang membuat mentalnya semakin tidak karuan. Mila! Sekarang pihak kepolisian sudah mulai melakukan pencarian untuk menemukan Mila. Di lain sisi, Mila mendengar nada dering ponsel dari boneka ini. Benar saja, ternyata di dalam tubuh boneka itu terdapat sebuah ponsel. Melihat kesempatan emas ini, Mila segera menelpon pihak kepolisian. Baru saja mengucapkan beberapa kata, tapi tak lama ponsel itu pun mati. No, no, no! Lalu Mila berjalan tanpa arah. Akhirnya ia sampai di suatu titik di mana ia melihat seorang perempuan yang menyayat lehernya sendiri. Sedangkan seorang pria yang melihat itu justru menikmatinya. Ia berpindah ke ruangan lain dan ia melihat seorang pria yang sedang memakan potongan tangan manusia, dan di dalam panci itu ada kepala manusia. Untungnya semua itu hanyalah mimpi. Tapi mungkin dari mimpi tersebut memberitahu kita kalau mental Mila benar-benar sudah tidak sehat. Kemudian Mila terbangun di atas ruangan operasi, dan si Algojo tersebut sedang melakukan operasi di bagian lobus oksipital. Di sini kita akan diperlihatkan animasi sadis yang selama ini Mila tonton setiap hari dan berulang-ulang kali.
Mila akhirnya sadar, si Algojo tersebut membawa seorang pria di hadapan Mila. Entah mengapa tiba-tiba saja Mila mengambil palu yang ada di sana, kemudian memukul pria itu berulang-ulang kali. Walaupun keadaan Mila sangat kacau dan ia begitu lemas, tapi dirinya berusaha keluar dari tempat ini. Dan ternyata selama ini Mila berada di ruangan bawah tanah yang di sekitarnya terdapat pabrik terbengkalai. Di tengah jalan, Mila pun pingsan. Datanglah dua orang wanita kembar membawa Mila kembali ke apartemennya. Saat Mila tersadar, ia segera membersihkan badannya yang bersimbah darah. Di lain sisi, ayahnya Mila masih sibuk mencari keberadaan Mila, hingga ia mendapatkan kabar kalau putrinya sudah ada di rumah. Si ayah segera bergegas ke sana. Namun naas, ketika sampai di sana, Mila justru membunuh ayahnya sendiri menggunakan pisau. Tetangga Mila tak sengaja mendengar teriakan Mila yang seolah kesakitan, sehingga ia menelpon pihak kepolisian. Pihak kepolisian mulai menyelidiki kasus mengenai pembunuhan ayahnya Mila. Dan mereka mendatangkan seorang psikolog. Menurut si psikolog, Mila membunuh ayahnya karena tidak mengenali wajah ayahnya sendiri. Dan itu disebabkan oleh operasi yang terletak di bagian kepala belakang Mila, tepatnya di lobus oksipital, sehingga Mila mengalami kerusakan pengenalan wajah. Selain itu, ada faktor obat-obatan terlarang yang sering dikonsumsi oleh Mila. Ibunya Mila memberi keterangan bahwa selama ini Mila tidak pernah meminum obat-obatan terlarang ataupun melakukan operasi di kepalanya. Jadi untuk memastikan itu, Mila harus melakukan tes yang bertujuan untuk mengetahui apa saja yang dialami Mila selama penculikan. Dan akhirnya di sini kita tahu alasan mengapa Mila membunuh pria yang ada di ruangan tersebut. Karena yang dilihat Mila waktu itu, si pria bukanlah manusia, melainkan wajah salah satu animasi menyeramkan yang sering ia tonton. Hari demi hari, Mila menjadi gila dan ditempatkan di rumah sakit jiwa. Di akhir film, kita diperlihatkan seorang istri petinggi Rusia yang bernama Anna. Namun tiba-tiba saja ada seorang yang tak dikenal memberikannya segelas anggur. Tanpa ragu, Anna meminumnya dan ia pun pingsan. Saat tersadar, ia sudah berada di tempat yang sama waktu Mila diculik. Film pun tamat. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menonton video ini. Semoga hari-hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa lagi di video berikutnya and paka.